Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurita dan juga rekan saya Siti Hadianti. Kami dari mahasiswa IAIN Pekalongan. Di sini kami sudah bersama dengan Pak Suroni. Nanti beliau akan menjawab sedikit pertanyaan dari kami, dan untuk pertanyaannya saya serahkan kepada rekan saya. Sebelumnya saya akan membacakan apa yang akan ditanyakan. 1. Pengertian zakat. 2. Tujuan zakat. Dan 3. Macam-macam zakat. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian zakat yang akan disampaikan oleh beliau, Pak Saroni. Assalamualaikum. Islam yang mana termasuk zakat itu Islam yang ketiga dari kelima Islam atau Islam yang pertama syahadat, membaca dua kalimat syahadat, yang kedua membaca sholat, yang ketiga zakat, yang puasa, haji kalau mampu, kalau sudah. Yang zakat itu adalah yang ketiga, yaitu pengertian zakat untuk yang pertama untuk membersihkan diri harta benda yang sudah banyak, begitu banyak, alangkah baik dan suatu kewajiban itu harus dibagikan kepada orang yang kurang mampu, pemerataan. Mencatatkan benda yang mampu, kalau tidak diwajibkan. Kalau sudah misalnya kalau sudah satu nisab itu harus mengeluarkan zakat. Kalau yang belum ada satu nisab itu belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua yaitu tujuan. Yang pertama tadi mensejahterakan yang sehingga kalau di sebagian zakat, sebagian harta dibagikan kepada orang nantinya orang itu tidak kekurangan yang lain-lain, bisa terbantu adanya zakat. Zakat juga suatu kewajiban. Yang ketiga yaitu macam-macam zakat, yaitu yang pertama zakat emas, yang kedua zakat fitrah, dan zakat unta, sapi, ada zakat kambing, padi, anggur dan lain sebagainya. Dan ada juga zakat bicara, itu zakat dagangan atau harta benda yang ada satu nisab atau sudah mencapai harta bendanya itu diwajibkan untuk zakat bicara itu. Kalau zakat bicara hanya seperempat dari penjelasan mengenai zakat, tujuan zakat dan macam-macam zakat yang disampaikan oleh Bapak. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurita dan rekan saya Siti Hadianti. Kami dari mahasiswa IAIN Pekalongan.
Kami sudah bersama dengan Bapak Ariful Muta'alib. Nanti beliau akan menjawab sedikit pertanyaan dari kami, dan pertanyaannya saya serahkan kepada anak saya. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh beliau Bapak Ariful Muta'alib. Ada 3 pertanyaan, yaitu antara lain: 1. Hukum dan dalil zakat. 2. Perbedaan zakat dan sedekah. 3. Jika seseorang lupa membayar zakat, kemudian ingat setelah sholat Id, bagaimana hukumnya? Yang pertama, hukum dan dalil zakat yang akan dijelaskan oleh Bapak Ariful Muta'alib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuka pertanyaan dari yang dibaca kajian kaitannya dengan hukum zakat dan apa tadi? Hukum zakat dan zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Sebagaimana dari Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala bersabda atau berfirman, "Hukmun amalikum shadaqatan tutahhirun wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata 'alaihim sakanun wallahu sami'un 'alim." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta kita. Dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan harta benda. Ini intinya bahwa zakat itu hukumnya wajib. Itu adalah Qur'annya. Kalau hadis nabinya yang diriwayatkan oleh hadis dari Imam Bukhari Muslim, dunia Islam adalah Muslim. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadat yang lain Allah, Rasulullah pertama syahadat, wa sholat yang kedua memberikan sholat, wa zakat yang ketiga memberikan zakat, wa shaum wa haji, puasa dan haji. Itu tentang hukum dan dalil zakat. Yang kedua yaitu perbedaan zakat dan sedekah. Perbedaan zakat dan sedekah tadi saya sampaikan bahwa definisi daripada zakat itu kan mengambil sebagian harta dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu. Ini zakat. Jadi intinya zakat itu berarti mengambil bahasanya. Maka tadi Al-Quran menyebutkan di situ. Ilmu keilhaman, ada kata perintah. Berarti perintah itu menunjukkan bahwa itu hal yang wajib. Ambil sebagian harta orang-orang yang sudah mampu, yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Itu pengertian definisi dari zakat. Sedangkan untuk sedekahnya itu, sedekah itu kalau bahasanya sedekah sebetulnya. Sedekah itu pembelanjaan yang dilaksanakan di jalan Allah. Jadi kita memberikan sesuatu tidak harus berupa uang, boleh berupa uang. Misalnya kita berikan ke masjid, ini di jalan Allah. Kita memberi makan kepada tetangga kita yang membutuhkan, kita memberi pakaian dan lain sebagainya. Kalau itu lillahi ta'ala tabaruk, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, itu adalah sedekah. Jadi perbedaannya, kalau wajib, kalau zakat itu wajib, sedangkan sedekah itu sunnah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jika seseorang lupa membayar zakat, kemudian ingat setelah sholat Id, bagaimana hukumnya? Untuk sholat, untuk zakat fitrah itu zakat fitrah jadi ya. Zakat fitrah itu memang ada waktu-waktu tertentu. Ada yang namanya waktu wajib mengeluarkan zakat, ada waktu makro, ada waktu Ramadan dan lain sebagainya. Kami tidak akan membahas terlalu panjang dan dengan waktu. Poinnya bahwa membayar zakat, kita lupa membayar zakat, ingat setelah itu diperbolehkan membayar zakat. Yang membayar zakat setelah sholat Id. Jadi membayar zakat setelah sholat Id itu kalau sengaja kita tidak lupa itu hukumnya makruh. Tapi kalau kita lupa tidak apa, karena kita tidak ada unsur sengaja untuk tidak membayar. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian kurang lebihnya cukup.
Intinya saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurita dan rekan saya Siti Hadianti. Kami dari mahasiswi IAIN Pekalongan. Di sini kami sudah bersama Bapak Haji Nur Hadi. Beliau nanti akan menjawab sedikit pertanyaan dari kami. Langsung saja untuk pertanyaannya saya serahkan kepada rekan saya. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan yang nanti akan dijawab beliau, yaitu Bapak Haji Nur Hadi. Yang pertama, tujuan zakat. 2. Benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. 3. Bagaimana perhitungan zakat? 4. Apakah perhiasan perempuan juga terkena kewajiban zakat? Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu tujuan dari zakat, yang akan dijawab oleh beliau Bapak Haji Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan dari zakat, karena zakat itu untuk membersihkan harta benda, membersihkan badan, dan juga untuk mencintai harta benda orang tersebut, sebagaimana yang difirmankan Allah, min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maksudnya dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari pikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda. Untuk itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, iftaradu alaihim shadaqatan fi amwalihim tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat atau sedekah diperuntukkan bagi orang yang sudah mampu untuk membayarkan zakatnya, diambil atau diperuntukkan untuk diambil dari orang yang kaya, dan nanti dikembalikan kepada orang yang fuqara wal masakin yang perlu membutuhkan. Karena itu untuk kesejahteraan kita bersama. Maka Islam itu indah. Terima kasih. Yang kedua, yaitu benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, ada beberapa benda yang wajib dikeluarkan zakat, termasuk yaitu harta dagangan atau zakat dagangan. Zakat dagangan dan juga ada zakat emas, zakat perak, zakat simpanan, dan juga zakat ternak sapi, ternak kambing, ternak unta, dan juga ada kekayaan yang diwajibkan zakat dengan 3 syarat berhaul. Karena orang itu misalkan dari panen itu sendiri kalau sudah memenuhi syarat atau sudah ada 1 nisab untuk mengeluarkan zakat tersebut. Terima kasih. Yang ketiga, yaitu bagaimana perhitungan zakat. Kalau zakat dihitung sebagaimana zakat itu ada yang zakat dagangan itu nisabnya dagangan kalau sudah untuk membeli emas senilai atau semisal harga emas 82 gram itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat dagangan, dan itu nanti tepung tahun atau haul setahun sampai setahun lagi. Adapun zakat ternak maupun zakat kambing maupun zakat kerbau dan zakat unta, kalau zakat kambing itu nisabnya dari jumlah 40 sampai 120 zakatnya 1 ekor kambing.
dari jumlah 121 sampai 200 zakatnya 2 ekor kambing, dari jumlah 201 sampai 300 zakatnya 3 ekor kambing. Selebihnya setiap ada 100 ekor kambing maka dipungut zakatnya 1 kambing. Itu kalau untuk kambing. Kalau untuk zakat sapi itu kalau sudah ada 30 ekor sapi sampai dengan 39 ekor sapi maka zakatnya sapi yang berumur 1 tahun lebih, atau bisa dikatakan kalau di kitab yaitu namanya sapi tabi atau pedet sekarang. Dari jumlah 40 sampai 59 zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun lebih, dan sapi ini bisa disebut kalau di kitab namanya sapi musinah, sapi yang sudah berumur 2 tahun lebih. Dari jumlah 60 sampai 69 sapi maka zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun lebih. Dari jumlah 70 sampai 79 zakatnya 2 ekor sapi, seekor berumur 1 tahun lebih, seekor sapi berumur 2 tahun lebih. Itu seterusnya. Ini zakat zakat sapi. Kalau untuk zakat unta, zakat unta itu karena unta tidak perlu dibahas. Ini zakatnya setiap unta 30 maka mengeluarkan zakat. Unta ini masih misalnya zakatnya di Timur Tengah, di sini tidak ada unta. Kalau ada zakat, suatu zakat koperasi atau syirkah, ini perlu sekali. Sejumlah orang mengumpulkan modal, meskipun masing-masing tidak sama besarnya modal tersebut. Untuk usaha misalnya mendirikan pabrik atau berdagang dan lain sebagainya, ini ada zakatnya. Dan zakat syirkah atau zakat koperasi tersebut dihitung, kalau menurut Imam Syafi'i, anna kulla wahidatin minal khilqataini tu'athiru fi zakat wa yasiru ma'u syakhsaini awil ashkhasi kamalin wahidin thumma qad yakun adza fi zakat. Jadi sekedar penjelasan ini untuk menjelaskan zakat syirkah atau zakat yang namanya koperasi itu juga ada zakatnya seperti zakatnya dagangan, dan itu nanti dikumpulkan sebagaimana zakat dagangan. Kalau zakat dagangan sebagaimana tadi yang saya jelaskan, yaitu kalau ada dagangan tersebut sudah berkisar 82 gram untuk menjadi emas, maka wajib dizakati 10% atau enggak 10%, 2,5% itu zakat dagangan. Adapun zakat harta-harta rikas maupun pendemannya orang jahiliyah, zakat temon pertambangan itu ada zakatnya, rikas juga ada zakatnya. Terus zakat itu banyak sekali. Ada zakat yang dinamakan zakat, kalau rikas itu zakat madan, zakat benda pertambangan seperti emas, seperti minyak, seperti dan lain sebagainya. Ini masih banyak sekali yang kita terangkan untuk perbedaan zakat, dan zakat tersebut itu nanti dikembalikan tadi, diambil dari orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang yang fakir miskin. Itu tujuan zakat. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah perhiasan perempuan juga terkena kewajiban zakat? Kalau perhiasan seorang perempuan sebagaimana diterangkan, maka tidak ada tuntutan untuk mengeluarkan zakat, karena perhiasan itu sebagaimana hias untuk seseorang, walaupun toh emasnya itu yang untuk perhiasan orang perempuan itu mencapai on-onan, bahkan itu ada berapa on, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah emas yang untuk simpanan orang tersebut.
simpanan, punya emas batangan atau emas lain yang disimpan untuk kekayaan, maka itu wajib mengeluarkan zakat emas. Kalau orang untuk perhiasan, walaupun itu gelarnya itu banyak, tidak wajib mengeluarkan zakat tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk yang pertama, tujuan zakat itu mengambil harta dari yang kaya untuk dibagikan ke yang kaum fakir. Dan untuk yang kedua, benda-benda yang wajib dikeluarkan zakatnya itu harta dagangan, zakat emas, perak, yang simpanan, kemudian ternak sapi, kambing, dan kekayaan yang diwajibkan berzakat jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga, untuk perhitungan zakat sendiri, untuk dagangan itu nisabnya bisa untuk membeli 80 gram emas. Untuk zakat ternak kambing, jika kambingnya 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Jika 121 sampai 200 ekor, berarti zakatnya 2 ekor kambing. Dan seterusnya, jika bertambah 100, berarti zakatnya ditambah lagi 1 ekor. Dan untuk sapi, jika sapinya berjumlah 30 sampai 39, maka zakatnya itu sapi yang berumur 1 tahun lebih. Jika sapinya berjumlah 40 sampai 59, maka umur sapinya itu untuk zakat 2 tahun lebih. Kemudian untuk sapi yang berumur 60 sampai 69, maka untuk zakatnya itu sapi yang berumur 3 tahun lebih dan seterusnya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, perhiasan perempuan apakah bisa terkena kewajiban zakat? Jawabannya adalah tidak, karena perhiasan itu hanya untuk hiasan, dan walaupun itu emas, perhiasannya emas dan banyak, itu tidak ada tuntutan untuk berzakat kecuali emas simpanan seperti emas batangan dan emas yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dia harus ditakdir ataupun diberikan hukuman, yaitu berupa penyitaan harta separuhnya dari harta yang itu sih. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurita dan juga rekan saya Siti Hedianti. Kami dari perwakilan mahasiswa IAIN Pekalongan. Di sini kami sudah bersama dengan Ibu Tis'atul Zuhro. Nanti beliau akan menjawab sedikit pertanyaan dari kami. Langsung saja untuk pertanyaannya saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Hedianti. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh beliau, Bu Tis'atul Zuhro. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah orang non-muslim dapat menerima zakat? Yang kedua, mengapa orang muslim wajib berzakat? Yang ketiga, hikmah dari adanya zakat. Dan yang keempat adalah cara praktek di daerah sini, cara praktek zakat fitrah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, apakah orang non muslim dapat menerima zakat? Orang non muslim tidak bisa menerima zakat karena mustahik zakat itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 60. Di situ ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi di situ tidak tertulis orang non muslim. Yaitu yang pertama dari 8 golongan itu diantaranya ada orang fakir, ada orang miskin, terus ada orang yang mempunyai hutang, ada amil, ada ibnu sabil, ada sabilillah, terus ada lagi ada lagi juga untuk memerdekakan budak. Jadi di situ tidak tertulis adanya orang non muslim kalau menurut Quran surat At-Taubah ayat 60. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa orang muslim wajib berzakat? orang muslim wajib berzakat itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Fungsi dari zakat itu adalah untuk membersihkan harta kita biar bersih, karena setiap dari harta kita itu ada bagian dari mereka orang-orang miskin. Jadi harta kita itu harus dikeluarkan zakatnya biar harta kita menjadi bersih. Pertanyaan yang ketiga, hikmah dari adanya zakat. Hikmah dari adanya zakat, bagi orang yang mengeluarkan zakat itu hikmahnya hartanya menjadi suci. Sedangkan hikmah bagi orang yang menerima zakat tentunya mereka-mereka yang merasa kekurangan akan terhibur, akan terbantu dengan adanya zakat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara praktek zakat fitrah di daerah sini? Untuk praktek zakat fitrah di daerah sini ya, Desa Jlamrang, Kecamatan Bawang, itu dikumpulkan, diambil, kemudian mereka yang membagikan. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu tidak langsung diberikan kepada orang yang berhak, tapi dikumpulkan dulu menjadi satu. Nanti mereka yang membagi siapa saja, nama-nama siapa saja yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk orang non muslim itu tidak bisa membayar zakat, dan itu sudah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Dan yang kedua, kenapa orang muslim harus wajib berzakat? Karena sudah dijelaskan
di dalam Al-Quran dengan tujuan untuk membersihkan harta, karena dalam harta kita itu ada hak orang miskin. Dan yang ketiga, manfaatnya atau manfaatnya untuk orang yang memberikan zakat, hartanya menjadi lebih bersih, dan juga untuk orang yang menerima zakat dia bisa terbantu dan tidak kekurangan. Itu Bu. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.